Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Febrianti. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2 di STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kawasan Asia Barat. Kita akan menelusuri dari masa peradaban kuno, perkembangan agama, hingga peristiwa penting yang membentuk kawasan ini seperti yang kita kenal sekarang. Langsung saja ke peradaban kuno. Asia Barat dikenal sebagai salah satu tempat lahir peradaban manusia paling awal di dunia, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Tepatnya di lembah subur yang diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Lahirlah peradaban yang sangat terkenal bernama peradaban Mesopotamia. Nama Mesopotamia sendiri berarti tanah di antara dua sungai. Di wilayah ini, masyarakat mulai hidup menetap, mengembangkan sistem pertanian, membangun kota-kota teratur, dan menciptakan sistem tulisan yang disebut tulisan paku. Penemuan-penemuan seperti sistem hitung, kalender, hukum tertulis, dan ilmu pembangunan berasal dari sini. Beberapa kerajaan besar yang pernah berjaya di masa itu antara lain Sumeria, Babilonia, Asyur, dan Kasdim. Semua peradaban ini menjadi dasar pengetahuan yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya yaitu pusat agama. Selain sebagai tempat lahir peradaban, Asia Barat juga memiliki peran sangat besar dalam sejarah agama dunia. Kawasan ini menjadi tempat lahir tiga agama besar yang dianut jutaan orang di seluruh dunia, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, Nabi Musa membawa ajaran yang menjadi dasar agama Yahudi. Beberapa abad kemudian, Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran yang menjadi dasar agama Kristen. Kemudian pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di Jaziriyah Arab, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang melahirkan agama Islam. Setelah agama Islam berkembang, kawasan ini mengalami masa keemasan yang gemilang. Pada masa kekhalifahan, wilayah kekuasaan Islam membentang sangat luas dari Asia Barat, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Para ilmuwan di kawasan ini memberikan sumbangan besar di bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan geografis. Buku-buku karya mereka kemudian diterjemahkan dan menjadi acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Langsung saja ke masa kemunduran. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, kekuasaan di kawasan Asia Barat mulai melemah. Kekhalifahan Turki Utsmani yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah ini mulai mengalami kemunduran dalam pemerintahan, ekonomi, dan militer. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa yang sedang berkembang pesat. Mereka mulai masuk dan menguasai wilayah-wilayah strategis di Asia Barat, terutama untuk mengendalikan jalur perdagangan dan sumber daya alam. Inggris, Prancis, dan Belanda menjadi kekuatan utama yang menguasai sebagian besar wilayah ini. Pada masa penjajahan ini, sumber daya alam dieksploitasi dan sistem pemerintahan yang diterapkan justru memecah belah masyarakat lokal. Meskipun demikian, semangat perlawanan terus tumbuh. Berbagai tokoh dan gerakan kemerdekaan bermunculan untuk mengusir penjajah dan mengembalikan kedaulatan negaranya. Selanjutnya, peristiwa penting setelah Perang Dunia Kedua. Perubahan besar terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Kekuasaan negara-negara Eropa mulai melemah, dan satu persatu negara di Asia Barat mulai memperoleh kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan ini tidak berjalan tanpa masalah. Salah satu peristiwa paling berpengaruh adalah membentuk negara Israel pada tahun 1948. Pembentukan ini dilakukan oleh negara-negara besar dunia tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli wilayah tersebut, yaitu bangsa Palestina. Hal ini memicu konflik panjang yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dunia, yang dikenal sebagai konflik Palestina-Israel. Selain itu, pada pertengahan abad ke-20 ditemukan cadangan minyak bumi yang sangat melimpah di berbagai wilayah Asia Barat. Penemuan ini mengubah nasib kawasan ini secara drastis. Minyak menjadi komoditas paling berharga yang menggerakkan perekonomian dunia. Hal ini membuat
Asia Barat menjadi kawasan yang sangat diperhitungkan dalam politik dan ekonomi internasional, namun juga menjadi pusat persaingan kepentingan antara negara besar dunia. Dan yang terakhir, kondisi dan peran Asia Barat di masa kini. Hingga masa kini, Asia Barat tetap menjadi kawasan yang sangat strategis. Wilayah ini memiliki cadangan minyak dan gas alam terbesar di dunia, yang menyuplai lebih dari separuh kebutuhan energi dunia. Perubahan kondisi politik atau keamanan di kawasan ini selalu berdampak langsung pada harga minyak dan perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Namun, di balik kekayaan alamnya, kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan sejarah yang masih berlanjut. Masalah kelangkaan air, perselisihan batas wilayah, peradaban pandangan politik, serta pengaruh kekuatan asing menjadi tantangan utama yang dihadapi negara-negara di Asia Barat. Meskipun demikian, sejarah panjang kawasan ini menunjukkan bahwa Asia Barat adalah saksi peradaban manusia, pusat penyebaran agama, dan wilayah yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semua peristiwa yang terjadi di masa lalu menjadi dasar yang membentuk identitas, kondisi, dan peran kawasan ini di panggung dunia saat ini. Demikian penjelasan mengenai sejarah perkembangan Asia Barat, mulai dari masa peradaban kuno, masa keemasan, masa penjajahan, hingga kondisi dan perannya di masa kini. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan membantu memahami mengapa kawasan ini sangat penting bagi dunia. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.